para pejabat kelas menengah jangan suka menampilkan yang kira rakyatnya duitnya cukup terus mengikuti. Kasih mengakui bahwa kinerja KDM itu memang dirasakan oleh rakyat. Bahwa kinerja KDM itu memang dirasakan oleh rakyat. Banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dia lakukan yang selama ini jarang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya kan. Kalau kita lihat salah satunya misalnya ketika KDM itu begitu gencar menormalisasi kali. Ada di Karawang, di Bekasi juga yang menjadi penyebab banjir besar itu waktu itu. Katanya belakangan ini di Pesanggerahan, meskipun itu yang melakukan Pemkot Depok, tapi katanya tidak lepas juga dari andil KDM. Kemudian juga jalan-jalan baik itu di perkotaan maupun di desa-desa, di pelosok-pelosok. yang diperbaikinya cukup gampang. Warung plastik segera perbaiki, ganti dengan warung injuk. Orangnya dididik agar dia lebih jujur. Ketika barangnya naik jangan suka ngegetok, ditaikin. Akhirnya orang enggan datang lagi. Jangan bikin mie rebus menjadi 50.000 ketika lagi laku. Jangan bikin sate asalnya lemaknya 1 karena rame dibuat menjadi 3. Ini rubah mindset. Itu syari'i. Bagi saya, itulah ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang berbasis kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Ekonomi yang di dalamnya tidak intimidatif dan tidak manipulatif. Tukang dagang jujur terhadap dagangannya, sopir jujur terhadap sopirnya, negara jujur terhadap pengelolaan keuangan. Itulah syar'i. Jangan juga ngambil uang dikentit dari mana-mana, disimpan di bank syar'i. Agar bersyari ya, duit haram ya haram. Gitu kan, kita kan banyak nih orang yang nipu kanan kiri. Kemudian ya teman saya tuh ada, kamu lagi di mana? Umroh Kang. Kok tiap tahun? Ya itu saya cuci badan. Kenapa cuci badan? Ya setahun ini kan duit saya yang nggak jelas semua, maka saya cuci diri di umroh. Saya bilang, bukankah nyuci diri mah kamu jangan melakukan yang tahun kemarin dong? Ya minta ampunan aja. Emang Allah mau ngampuni? Kata saya. Kan ada syar'i kemudian menjadi cara manipulatif terhadap kekotoran dirinya. Nah ini maka kalimatnya reaketan buncir leit loba duit di juru bro di pantu tuh banyaknya kekayaan, kemudian ngalayah di tengah imah, di pipir ayah petiken artinya ada sayuran, kemudian di kolong ayah si jamrong ada kambing, kemudian naparango ada si jago ada ayam. Kalau sistem ekonomi ini bergerak, rakyat dididik produksi, udah deh nggak akan ada antrian beras. Udah deh. Nah, apa tantangan kita hari ini rakyat Jawa Barat? Konsumtif. Ciri konsumtifnya apa? Udah deh, kalau ngomong tren, Jawa Barat tuh paling pertama konsumsi di Indonesia paling tinggi. Orang Jawa Barat skincare Jawa Barat semuanya, di skincare. Kemudian lagi perawatan wajah, orang Jawa Barat dipager kabeh huntuna. Udah Pak. Habis itu ibu-ibu memaksakan diri. Ya kalau Pak JJ mungkin dibawa ke Korea istrinya aman, harganya di sana mahal. Tapi orang lemur, ibu-ibu, mama, irungna pan hayang disuntik silikon atau nyengsol gitu. Bibirnya gedean, pipina jadi ini kan di mana-mana terjadi. Dagunya jadi begini ngambai ke handap. Kenapa? Karena saking ingin mengikuti kelas menengah. Caranya bagaimana? Para pejabat kelas menengah jangan suka menampilkan yang kira rakyatnya duitnya cukup terus mengikuti. Kasihan. Untuk dipager, pagernya salah. Kan ini kacau. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian efek konsumsi lagi. Apa di Jawa Barat tantangannya? Uang renten, Pak. Uang renten tuh, problem uang renten saya pelajari, Pak. Apa itu? Buat sekolah. Buat sekolah ngambil uang renten, bunganya 25% per hari. Lihat tayangan-tayangan saya, itu jelas. Jadi kalau orang punya 1 miliar, maka 250 juta per bulan tambahannya. Uang renten apa? Sekolah, anak-anak mau pergi studi tour, uang renten. Anak-anak mau ikut PKL di pabrik, 2 juta uang renten. Terus kemudian apa lagi? Itu saya tutup. Studi tour nggak boleh. Kemudian sekolah tidak boleh lagi
memungut, yang miskin di swasta kita biayain. Untuk apa? Mereka terbebas dari renten. Berikutnya lagi, tradisi renten apa lagi? Kawin, nanggap organ tunggal, duit renten. Wedding organizer bayarnya pakai uang renten. Beli daging di pasar pakai uang renten. Itu uangnya, pinjam dulu itu uang. Itu wawancara saya tuh yang kemarin jelas ada. Nah, itu pinjam dulu, pakai kawin. Dengan asumsi pinjam uang renten 15 juta untuk biaya kawinan, nanti dapat 30. Karena nanti keundangannya gubernur, anggota DPRD, bupati, udah dihitung tuh. Tahu-taunya dapatnya cuma 5 juta, tekor. Sudah rentennya harus dibayar, ditambah minus lagi. Dampaknya apa? Jadi TKI, Pak. Ilegal. TKI legalnya bermasalah, harus dijemput lagi. Itu dibanding dengan biaya pemerintah ngejemput habis 50 juta, padahal nggak usah pergi, lebih aman. Atau ya jadi LC. Di Bandung sudah penuh, saingannya banyak, yang cantik-cantiknya geser ke sana, ke Maumere, ke Batam, Pak. Hari ini banyak, Pak. Sampai ke Papua, kurang Jawa Barat ya TKD. Itu terjadi. Habis itu bermasalah lagi. Nah, ini orang tuanya nanti bermasalah lagi, nyelesainya pinjam lagi. Ini uang renten. Nah, uang renten ini sampai sekarang belum ada tindakan. Padahal itu bank gelap. Mohon maaf ya, Indonesia tidak boleh membuat kezaliman yang terus-menerus. Orang yang usaha harus bayar pajak buat izin. Usahanya paling untungnya 5%. Yang paling untungnya 10%. Bank gelap rentenir ini ngambil untung 25% tanpa pajak, tanpa izin. Jangan berbuat ketidakadilan negara, membiarkan kejahatan terus menumpuk kekayaannya, orang yang benar terus ditekan dengan berbagai prosedur. Nggak boleh negara. Dosa kalau kita biarkan. Ini terjadi, Pak. Itu di kasat mata kok. Banyak kok, tiap hari juga ada bawa gendongan tas itu. Tinggal nangkep. Dan itu bank gelap, Pak. Sok pidana umum, pidana ekonomi menurut saya itu. Nah, kemudian apalagi setelah itu? Biaya berobat, Pak. Ngambil uang lagi, sakit, BPJS-nya dikeluarkan dari PBI. Nggak bisa lagi berobat, pinjam lagi. Maka hari ini saya buat kebijakan lagi. Pokoknya yang di luar PBI asal mau kelas 3 sudahlah. Pemprov dan PMK nanti kerjasama dengan seluruh rumah sakit di Jabar dan di Jakarta, karena banyak berobat ke Jakarta juga, untuk mereka berobat asal mau kelas 3 gratis. Ekonomi saya selamatin. Setelah itu apa lagi? Yang problem, yang nungguin Pak harus dihitung. Yang nungguin di rumah sakit. Selama rumah sakit kerjanya berhenti. Nungguin di rumah sakit tiap hari harus ada biaya, Pak. Kalau di Hasan Sadikin dia dari Subang, dari Sukabumi, mahal, Pak. Apalagi tugas negara, siapin rumah untuk penunggu pasien di Kota Bandung, sewa itu rumah-rumah dekat rumah sakit. Mereka ke situ gratis, siapin makanannya. Untuk apa? Rakyat kita ketika sakit, deritanya tidak tambah, beban penyakit, biaya, berhentinya pekerjaan. Ini untuk mencegah angka kemiskinan. Nah, cara ini nanti negara berikutnya apa? Tugas negara, gubernur. Apa itu? Mendistribusikan uang yang dipungut dari pajak rakyat menjadi produksi. Maka dikenal di Jawa Barat realokasi pembiayaan. Daripada duit tiap bulan bayar listrik terus-terusan dengan biaya mahal, daripada duit tiap bulan bayar internet dengan biaya mahal, bayar air dengan biaya mahal, sedangkan birokratnya menggunakan itu bukan untuk kepentingan produksi tapi konsumsi, maka lebih baik birokratnya sebagian tinggal di rumah saja. Angka efisien ini digunakan untuk apa? Produksi, Pak. Memperbaiki jalan, memperbaiki sekolah, membuat tiang PJU, membuat drainase, membangun bendungan, memberikan stimulus pupuk, memberikan stimulus penanganan sampah, memberikan stimulus untuk anak-anak yang berkuliah di S1, S2, dan S3. Terus semuanya didorong, kemudian memperbanyak tenaga informal. Apa itu? Orang yang bekerja tanpa harus pendidikan tinggi. Siapa? Yang pendidikan SD dan SMP, yang mereka tukang sapu, tukang elas, tukang tembok. Ini harus banyak direkrut menjadi tenaga
harian lepas dengan upah 4,2 juta. Tujuan provinsi apa? Agar uang yang dipungut dari pajak ini terdistribusi menjadi ekonomi yang beredar di seluruh masyarakat, agar orang Jawa Barat di berbagai sudut mendapat uang dari provinsi, bukan sebagai bansos yang mematikan kreativitas mereka, tetapi mereka pada sektor real. Daripada orang tiap bulan dikasih bantuan tanpa produksi, lebih baik mereka suruh jadi tukang sapu, kasih honor, mereka akan bekerja. Saya dinas sosial coba data, daripada orang-orang miskin kemudian tiap bulan dikasih bantuan tetapi mereka tidak berproduksi, malah tidak ke sawah gara-gara dapat bantuan, lebih baik mereka jadi tukang sapu, gaji tiap bulan walaupun 1,5 juta, ibu-ibu misalnya 50.000, kasih denah di mana nyapunya, maka ekonomi akan berputar dan rakyat kita sehat. Kenapa? Yang lain tidak akan ikutan apa? Di desa banyak hari ini yang tidak mau ke sawah, untuk apa? Udahlah mending keneh daftar jadi penerima bantuan beras daripada kudu ngaramet, capek. Produksi turun, Pak. Kenapa? Saya punya data analisis, tidak ada rakyat yang tumbuh ekonominya makmur dengan menerima bantuan secara terus-menerus. Subsidi itu menurut saya difokuskan, itu satu untuk pendidikan, dua untuk kesehatan, yang ketiga daya beli. Daya beli disubsidikan untuk apa? Pasar dibuat gratis, jongko-jongko dibuat gratis, toko-toko UMKM dibuat gratis. Kemudian caranya bagaimana? Agar mereka tidak meningkatkan produksi, harga sayur tidak ditaikan gara-gara jongkoknya harus store mahal, harga barang di toko tidak ditaikan gara-gara cicilan tokonya mahal, karena kan pemborong nginjem lagi ke bank, dia tingkatin lagi. Ini problem. Ini cara. Nah, kalau sudah seperti itu, infrastruktur terbangun dengan baik, maka nanti ada yang ini saya lihat pentahelik kolaboratif. Kolaboratif itu bahasa Sunda, udah itu bahasa anyar menang di barat. Sunda naon? Manunggal. Sareundek, saigel, sabobot, sapihanean. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Birokrat, politisi, akademisi, media, dan stakeholder lainnya menjadi satu kesatuan spirit. Kenapa? Spiritnya menuju mana? La ilaha illallah. Itu pada spiritualitasnya. Sekarang pada aspek sosialitasnya, demi negara kesatuan Republik Indonesia, berbakti pada negara, berkorban untuk negara, maka kita menuju pengabdian yang tertinggi pada Tuhan. Terakhir, negara mana yang sudah mengkolaboratifkan sebuah nilai religiusitas menjadi ekonomi yang berkeadilan, sebuah nilai religiusitas menjadi bentuk aspek civil society, daya tangguhnya rakyat dan negara, satu kepaduan, kemudian menjadi nilai akademis yang dia memiliki visi berpikir matematik, fisika, biologi, kimia untuk meraih masa depan. Kita harus jujur, hari ini adalah Iran. Dia sudah memadukan seluruh ketuhanan, kemanusiaan, dan teknokrasi. Dalam bahasa saya, dia sudah menginternalisasi nilai ideologi, kemudian dari nilai ideologi menjadi nilai filosofi sebagai seorang Syiah, kemudian menjadi nilai history sebagai seorang Persia, dan kemudian menjadi nilai humanisme sebagai manusia yang setara, civil society, dan kemudian lahirlah kebanggaan sebagai bangsa, tidak memiliki rasa takut, dan negaranya sistem. Hilangnya pemimpin tertinggi tidak membuat negaranya ambruk, tetapi membuat negaranya kokoh. Lain dengan di kita, kalau pemimpinnya jatuh, yang kemarin muji habis-habisan, pokoknya bapak saya ikut, bapak yang terhebat, besok ngomongnya paling kenceng, beda lagi judulnya. Itulah Indonesia, itulah Jawa Barat. Sehingga di kita kalau pemimpin ada masalah, yang lain bukan sibuk membela pemimpinnya, sibuk menyusun siapa pemimpin barunya untuk ikut lagi pada gerbong yang baru. Itulah kita. Dan ini adalah cara. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada Pak Nur Muhammad yang telah menjadi cahaya bagi orang Jawa Barat, sehingga laju pertumbuhan ekonominya bisa 5,85%. Itu tuh dalam posisi dana bagi hasil pajaknya hilang 3 triliun yang provinsi saja. Kalau yang kabupatennya itu nggak tahu disatuin berapa, mungkin adalah 50 triliun. Ada 50 triliun nggak Pak Deddy?
dengan kabupaten kota. Andai kata itu tidak dipotong Pak, sudah 6,5% saya taruhan Jawa Barat. Tapi dipotong saja sudah 5,85, itu dipotong, apalagi nggak dipotong. Nah, untuk itu, tetapi bagi saya sebagai seorang pemimpin ideologis, saya berterima kasih dipotong. Dengan dipotong, saya berpikir keras untuk membangun realokasi. Dengan dipotong, listrik di gedung sate kadang mati ketika malam hari. Dengan dipotong, banyak orang kerja keras. Justru menurut saya adalah keprihatinan jalan menuju kesuksesan. Lebih baik sukses bermandi keringat daripada sukses bermandi intan dan berlian. Tidak ada artinya itu. Untuk itu selamat Pak Bapak, saya yakin Bapak tidak akan habis berkarir di Bank Indonesia. Setelah ini pasti ada sesuatu yang Bapak kerjakan, karena Bapak adalah cahaya, dimanapun Bapak akan menjadi cahaya. Siang Bapak jadi matahari, malam Bapak jadi rembulan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi kita sudah melihat pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tentang ekonomi syariah, yang mana di Jawa Barat banyak sekali yang mana ngaku-ngaku syariah, tapi dalam prakteknya mohon maaf jauh dengan kata syariah. Kang Deddy bahas tuntas tadi ya, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara berniaga seperti itu. Dan bukan itu aja, Kang Deddy di hadapan para pejabat mengingatkan bahwa jangan suka pamer kemewahan, jangan suka pamer kekayaan di depan rakyat ya. Jangan sampai itu teman-teman, karena ya nanti akan berakibat fatal, nanti akan ditiru oleh rakyat ya, dan itu sangat fatal teman-teman ya. Kasihan mereka, kasihan yang hidupnya begitu ya, penuh perjuangan ya untuk mencari suap nasi ya. Ya, jangan pamer ya, intinya kali ini disampaikan itu dengan tegas ya. Dan para pejabat harusnya fokus pada bagaimana cara mensejahterakan rakyat ya, harusnya seperti itu. Dan ya tadi poin penting ya, ekonomi syariah harus bangkit ya, yang mana harus menopang kehidupan rakyat seperti itu ya teman-teman. Luar biasa, saya rasa Prabowo, para menteri terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi. Oke, itu dia video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.